Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ramadan Cerdas dengan tema agama dan masalah-masalah cinta. Malam ini kita akan mengupas beberapa persoalan yang terkait dengan cinta dan pandangan agama akal melihat persoalan cinta ini. Sebagaimana kita ketahui, cinta adalah salah satu kata yang paling sering digunakan dan banyak orang beruntung karena cinta dan banyak pula orang menderita karena cinta. Banyak orang memberikan beragam definisi dan pemahaman tentang cinta, dan akibat dari pemahaman yang berbeda-beda itulah setiap orang menyikapi cinta dan sudah menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika kita berbicara tentang cinta, apakah cinta itu adalah sesuatu yang di luar logika, di luar akal sehat, ataukah cinta itu adalah sesuatu yang harus sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan agama akal, sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Kalau kita perhatikan, dalam lagu-lagu, dalam syair-syair, dalam tulisan-tulisan, cinta selalu menjadi sorotan. Dan hampir semua orang menafsirkan cinta dengan caranya sendiri-sendiri. Sebagian, seperti saya katakan, menganggap bahwa cinta itu adalah sebuah peristiwa subjektif, emosional, psikologis yang terjadi pada seseorang tanpa memperhatikan benar dan salah, tanpa memperhatikan etika, sehingga seolah-olah cinta itu adalah sesuatu yang melampaui batas norma-norma kepatutan, norma-norma etika, moral, agama, logika, dan lain sebagainya. Dan kalau kita perhatikan juga, cinta ini telah menjadi semacam sebuah gagasan, sebuah pandangan, sebuah konsep yang ambigu. Yang karena itu kita perlu melihatnya dengan seksama dalam persoalan agama. Oke, kita mulai. Apakah seseorang yang merasa memiliki cinta itu didasarkan pada nilai-nilai atau didasarkan pada keuntungan-keuntungan fisikal, ataukah cinta punya makna yang lebih jauh dari itu? Kalau kita perhatikan, sebetulnya cinta adalah rasa butuh. Sebagian orang menganggap cinta adalah rasa butuh. Sebagian lagi menganggap cinta itu rasa senang, atau cinta itu adalah ketertarikan seksual. Sehingga cinta dan nafsu itu kadang dicampur adukkan. Kalau kita perhatikan kata bercinta atau making love itu selalu dihubungkan dengan interaksi seksual. Padahal mestinya cinta punya makna yang lebih dalam. Akibat dari pemaknaan atau pendangkalan makna cinta yang dipengaruhi oleh berbagai macam tayangan-tayangan video, film, dan lain sebagainya, banyak orang menganggap bahwa cinta itu syarat perkawinan. Sehingga kalau orang tidak merasa cinta, maka dia tidak mau melakukan hubungan atau menjalin hubungan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan dengan benar. Dalam kehidupan kita, cinta itu selalu dihubungkan dengan lawan jenis. Padahal kita juga mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang tua, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, itu semuanya punya makna yang luas. Jadi cinta bisa dimaknai secara luas, dan itu adalah bentuk sebuah hubungan yang khusus terhadap seseorang atau Allah atau makhluk atau sesama manusia. Tapi juga kadang dimaknai secara khusus dalam hubungan antar lawan jenis. Tapi kalau kita hendak memperluas arti cinta, kadang katanya dalam bahasa Arab disebut dengan mahabbah, kadang disebut dengan mawaddah, kadang juga disebut dengan syauq, kadang disebut wud. Itu semuanya punya makna cinta secara umum. Ternyata kita juga disuruh mencintai Allah. Bahkan
Disebutkan kalau kau benar-benar mencintai Allah, maka kau harus mengikuti. Dalam logika, cinta itu menandakan sebuah kepatuhan. Sehingga kita harus melihat ada dua dimensi cinta. Cinta yang vertikal dan cinta yang horizontal. Cinta vertikal bermakna kepatuhan. Dan karena bermakna kepatuhan, ia bersifat atas dan bawah. Nah, yang di bawah memerlukan yang dicintai. Sementara yang di atas tidak memerlukan yang dicintai. Itulah cinta vertikal. Kemudian cinta horizontal yang selama ini kita sebut dengan cinta, yaitu cinta hubungan khusus kita, kebutuhan kita kepada pihak lain. Baik dalam hubungan ayah dan ibu kepada anak, anak kepada ayahnya, kepada ibunya, atau kepada pasangan hidupnya, dan lain sebagainya. Itu juga semuanya bisa dianggap sebagai cinta horizontal. Nah, cinta horizontal ini adalah hubungan saling memerlukan, yaitu hubungan yang melengkapi. Di pihak yang dicintai dan mencintai juga saling memerlukan. Inilah yang disebut dengan cinta horizontal. Tapi cinta dalam arti yang sebenarnya bila kita perhatikan adalah makna kebutuhan kita kepada Allah, kepada Tuhan, atau yang menjadi manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta yang didasarkan kepada sesuatu yang bersifat transenden dan bersifat vertikal itu bukan karena kita terdorong oleh kebutuhan seksual, bukan juga karena kita saling membutuhkan, tapi kebutuhan itu satu arah. Maka dari itu kita mencintai istri Nabi. Tapi kalau cinta kepada istri Nabi itu dimaknai secara horizontal, tentu tidak boleh. Mengapa? Karena kita dalam hubungan horizontal kita, batas-batas cinta itu harus sesuai dengan kaidah norma agama, norma akhlak, norma moral, etika, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita perlu memaknai bagaimana makna cinta kita kepada sesama. Cinta kita kepada sesama haruslah didasarkan pada cinta vertikal kita. Sehingga bila cinta kita kepada sesama tidak didasarkan pada cinta vertikal kita, itu artinya kita menundukkan diri kita kepada sesama. Dan itu adalah syirik. Sebab salah satu bentuk tauhid adalah mencintai Allah satu-satunya. Cinta kita yang sejati adalah cinta kita kepada Allah. Mengapa? Karena cinta sejati bermakna kepatuhan. Dan karena kita tidak punya kepatuhan pada sesama manusia, maka kita tidak bisa mencintai kecuali didasarkan kepada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas dasar itu kita mencintai istri kita, mencintai ibu kita, mencintai ayah, dan mencintai orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita, itu merupakan sebuah manifestasi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau cinta itu hanya didasarkan pada kebutuhan kita mencintai anak kita, dan karena kita mencintai anak kita, sebetulnya itu adalah kebutuhan kita untuk mencintai anak kita. Tanpa didasarkan pada cinta kepada Allah, anak bisa menjadi malapetaka. Orang tua pun demikian, bisa menghancurkan anaknya kalau tidak didasarkan pada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta hewani yang ada pada manusia, ada pada hewan, itu adalah cinta garizah. Apa yang bedakan kita dan hewan? Kita tidak hanya punya cinta garizah, tapi cinta kita juga harus sesuai dengan nalar kemanusiaan kita. Dan karena itu ada batas-batas. Kita tidak boleh mencintai sesuatu yang bukan milik kita. Kita tidak boleh mencintai sesuatu tanpa batas-batas norma-norma kepatutan. Kita tidak boleh mengungkapkan cinta kita secara bebas kepada siapapun, tanpa memperhatikan aturan, etika, agama, dan lain sebagainya. Nah, kalau cinta kita kepada sesama, kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada kekasih, atau kepada siapapun, semata-mata didasarkan karena cinta kita kepada Allah, maka berarti kita mendapatkan sudah memenuhi dua dimensi cinta. Pertama, cinta naluriah kita sebagai hewan yang memerlukan pihak lain karena kita terbatas, karena kita memerlukan, karena kita tidak sempurna, maka kita memerlukan pihak lain. Dalam hubungan ayah dan anak atau ibu dan anak, itu terkesan seolah-olah yang mencintai adalah ayah, padahal yang mencintai juga anak. Ayah dan anak saling memerlukan cinta. Ayah memerlukan mengungkapkan cintanya. Ibu memerlukan mengungkapkan cintanya, menumpahkan cintanya. Anak memerlukan menerima cinta. Sehingga kalau dia tidak sampai punya anak dan dia harus memenuhi cintanya, harus ada sesuatu yang
menjadi saluran cintanya, saluran cinta naluriahnya. Bila tidak dikeluarkan, maka itu akan berefek secara psikologis pada dirinya. Makanya disarankan orang untuk adopsi anak bila memang tidak punya anak. Atau bahkan sebagian orang itu memelihara binatang untuk menuangkan dorongan instinktifnya untuk mencintai sesuatu, merindukan sesuatu, merasa aman dengan sesuatu. Itu semua adalah sesuatu yang naluriah. Tapi karena kita tidak semata-mata hanya punya cinta emosional, kita juga harus punya cinta rasional. Dan cinta rasional itulah yang mengantarkan kita kepada kepatuhan kepada norma-norma agama. Sekali lagi,